I love a Batnik burger. What's Patnik burger. Batnik Burger? Yeah. Named after you. Spicy Patnik burger. Assalamualaikum, halo semuanya. Bersama saya Nikmatul Rasidah. Di sini aku membuat Batnik Burger. Karena burgernya itu beda gitu loh, pedas. Nah, ini saya membuatnya sekitar 8 kilo, ini menjadi 70 lebih ya. Dan ini buat apa sih kok banyak banget? Ini untuk stok di freezer karena suami dan anakku yang lelaki itu suka burger. Jadi sewaktu-waktu mau tinggal ambil, keluarkan dan digoreng. Gorengnya juga dengan mudah sekali. Jadi udah tanpa ribet gitu loh ya. Jadi kalau saya lagi sibuk nggak sempat masak, tinggal ambil gitu beberapa jam sebelumnya, nanti tinggal digoreng. Nah, di sini ada yang pedas, ada yang tidak. Ini burgernya beda dengan yang di supermarket ya. Kalau di supermarket kan kita nggak tahu ya dagingnya apa. Kalau ini ground beef dan campuran daging sapi yang bagian sirloin ya. Campurannya itu 50-50. Ayo kita simak dulu menggiling daging sirloinnya dulu. Di sini dagingnya sebanyak 7 kilo dengan harga $129. Makin lama makin mahal ya. Naik gitu. Dari awal kalau dilihat video saya pasti banyak bedanya ya. Karena tiap bikin video saya mencantumkan harganya ya. Ini daging akan aku buat campuran burger karena suami suka banget burger dan juga sate. Jadi satenya itu mudah dipanggang dan dagingnya itu empuk, nggak alat. Ini nggak perlu dicuci ya teman-teman karena di sini tuh bersih, nggak ada lalat atau apalah gitu ya di tempat pemotongan, dan langsung dipak di plastik begini. Ya kalau dicuci gimana? Kalau dicuci itu ini ya terkontaminasi bakteri, menyebar, jadi nggak bagus, bisa kena salmonella ya. Ya pokoknya bakteri-bakteri itulah. Teman-teman bisa searching di Google kenapa daging tidak dicuci ya. Oh, ada darahnya haram. Gitu biasanya ada yang komen. Wah, halal dan haramnya kan tergantung penyembelihannya ya, pemotongannya gimana. Kalau ini halal. Oke? Lemaknya akan kubuang. Nah, ini buat sate, ini untuk burger, campuran burger karena aku ada ground beef, dan ini lemaknya dibuang, nggak banyak nanti ditimbang, dan ini untuk steak. Kita tes ini berapa lemaknya. Lemaknya nggak banyak, cuman 600 gram.
Daging sirloin untuk campuran burgernya 4 kilo, terus yang untuk satenya 1,5 kilo, dan yang untuk steaknya 1 kilo. Ya, jadi ini akan aku giling. Gilingnya bukan dengan food processor, dengan penggilingan daging, karena rasa teksturnya beda kalau daging yang untuk bikin burger sebelum digiling ya, harus dipotong kecil-kecil dulu. Saatnya untuk menggiling daging. Di sini saya menggunakan penggiling, bukan food processor. Ini saya menggunakan mixer dari merek Kenwood. Jadi kalau teman-teman ada mixer, bisa nyari sesuai jenis mixernya ya, nyari aksesorisnya gitu loh. Oke, ini akan aku putar menggunakan speed nomor 4 dan masukinnya sedikit demi sedikit ya, jangan gede-gede ya potongannya kecil, tipis-tipis, jadi bisa berputar, jangan ditekan. Ini ditekan, didedet gitu, jangan. Karena aku taruh di atas sini semuanya. Tinggal masuk dikit-dikit begitu ya. This one 4 kg. What do you do after you put it through there? Mixing it with the spice. Yeah. Wow. Huh? The soto. Oh, so it's in the spice kitchen. Yang ini daging untuk campurannya, yaitu saya menggunakan medium ground beef. Ini 4,5 kilo, akan aku bagi 2, dan ini juga aku bagi 2. Ini 4 kilo, jadi total 8,5 kilo ya. Jadi ini 50-50. Kenapa aku bagi 2? Karena terlalu banyak untuk ngadon sekali ya. Untuk bumbunya simple banget. Ini telur ada 8 butir, banyak banget iya, karena kan dagingnya 4 kilo. Aku tambahkan mustard powder, kalau nggak ada gimana, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Ini sekitar 1 sendok makan. Onion powder atau bawang bombay, kalau yang nggak ada powder bisa fresh, gunakan yang dihaluskan. Garamnya 6 sendok teh. Ini garamnya 6 sendok karena saya menggunakan ini kaldu rasa sapi yang udah aku larutkan. Ini ada 3 kotak. Larutkan dengan air. Merica hitam saya gunakan yang banyak sekali. Cabai bubuk kering akan aku aduk dulu ini. Dikocok semuanya nih biar bumbunya campur. Tambahkan 80 ml kecap Inggris, susu biar
burgernya juicy serta minyak goreng. Aduk lagi. Oke, di sini dagingnya tadi 2 kilo 1/4 dan yang sirloin giling sendiri 2 kilo. Jadi ini 4 kilo saya satu adonan dan adonan satunya ini nanti ya. Jadi satu bumbu itu tadi untuk satu adonan, ini akan bumbunya lain nanti terpisah. Ini dagingnya dicampur serta ada tambahan ekstra yaitu crackers. Crackersnya ini 1 cup yang dihaluskan. Kalau nggak ada crackers gimana? Bisa gunakan breadcrumb, tepung panir. Crackers ini biskuit lah, biskuit tawar, rasanya asin. Dan bumbunya masukkan semuanya ya, banyak sekali. Nah, dicampur. Sampai rata. Ini sudah aku bumbuin semua. Yang ini tadi saya campur jadi satu dan saya bagi. Yang ini tidak pedas dan yang dua yang putih ini pedas semua. Saatnya untuk dicetak. Nah, nyetaknya ini saya menggunakan cetakan. Kalau nggak ada ya yang penting bulat. Ya, ketabalannya ya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Jadi ini mentah gini teman-teman, nggak dikukus, nggak digoreng, langsung dicetak dan dibekukan. Untuk mencetaknya pastikan teman-teman punya plastik untuk membungkus, karena ini saya bungkusnya per potong ya, biar kalau sewaktu-waktu mau berapa gitu tinggal ambil ya. Jadi yang lain tetap aman. Suami aku suka yang tebal. Jika mau dalamnya dikasih keju, kasih aja. Ya. Bisa dikasih. Kasih lobang, kasih keju. Nah, gini. Aku tutup. Ditutup, aku tekan padat, tinggal gini. Udah lakukan ini semua sampai habis. Itu tebal, jadi makannya kenyang, jangan terlalu tipis begini ya. Untuk burger yang tidak pedas, aku kasih stiker dan ini akan aku taruh di dalam freezer dulu bersama yang lain karena aku akan membumbuin sate dan steak. Nah, yang lain itu udah aku taruh di dalam freezer. Ini nanti akan aku taruh di kotak seperti ini. Kita bumbuin dulu. Untuk membumbuin daging satenya di sini, saya menyesuaikan favorit kami ya. Jadi bumbunya merica dan kunyit saya haluskan. Garam 2 sendok teh. Kaldu rasa sapi nanti dilarutkan dengan air panas. Gula brown sugar.
Jahe parut diperas, ambil airnya saja. Bawang putih bubuk kalau nggak ada bisa gunakan yang fresh. Dan kecap manis. Ini kaldu, rasa sapinya dilarutkan di air yang panas. Oke. Gula masuk, garam masuk, bawang putih bubuk masuk, merica dan kunyit yang dihaluskan juga masuk. Air jahe diperas tuh, airnya kan keluar nih, masuk di sini diperas. Kecap manis masuk berapa? 2 sendok makan. Dan juga kaldu rasa sapi. Kalau nggak mau pakai kaldu rasa sapi juga nggak apa-apa, nggak usah pakai. Oke, dicampur. Kalau mau gunakan kecap Inggris juga silahkan. Masukkan bumbu ke dalam, potongan daging, aduk rata. Sudah jadi semua ya teman-teman. Jadi 70 lebih untuk burgernya. Ini akan aku taruh di kotak jadi mudah. Kalau berdiri kurang tinggi, ya udah begini. Nah, begini kan. Kalau udah begitu enak diiringin. Yang ini belum. Yang ini kan ku taruh di kulkas. Sudah, itu semua burgernya masuk ke sini semua ya. Ini pastikan bisa ditutup. Testing dulu. Ya, bisa ditutup. Kalau nggak bisa ditutup itu bahaya. Nah, ini akan aku taruh di bagian bawah dulu ini. Yap. Makanya kita itu nggak suka makan-makan di luar karena stoknya semua sudah ada. Nah, gitu aja ya teman-teman. Jumpa lagi di next video. Okay.
Okay. Good. Okay. Ready to have a I love a Batnik burger. What's that, honey? Batnik burger. Mbak Nik burger. Yeah. Okay. Okay. I think we're ready to go. I think everything in there. Okay. Like lots of mustard and ketchup and all that stuff. Well, I'll just flip it this way. And then turn it around this way. Oh, yeah. Oh, look at you. Hello. What are you doing in there? You're going to have the beautiful dinner. And very, very mashisayo. Delicious. Hosek. That means good food in Cantonese. And in English, amazing burger. I call it the Batnik burger because it's spicy, like you. You had a spicy one. You're the one getting the burger named after you. Spicy Batnik burger. Wow, this is amazing. It just melts in my mouth. It's spicy. I want one every day. I wish it was more spicy. Oh, you But want I more? can taste the spice. It's pretty good. Good. Enak banget. Look at that. Just so juicy.